Tepat pukul 12:05 waktu Indonesia Barat tadi siang, gunung api Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara kembali meletus. Gemuruh keras disertai kepulan asap tebal yang muncul dari kawah gunung menimbulkan kepanikan warga sekitar. Letusan yang terjadi bertepatan dengan saat memasuki jam istirahat spontan membuat masyarakat di Kota Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Tanah Karo, panik. Tidak hanya membuat warga berhamburan keluar dari rumah dan perkantoran, warga juga terlihat berkerumun di tepi jalan untuk menyaksikan letusan gunung yang disertai kepulan awan tebal berbentuk cendawan raksasa. Beberapa saat pasca letusan kedua ini, sejumlah sekolah terlihat memulangkan para siswanya lebih cepat. Selain itu, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung membagikan masker kepada seluruh warga dan pengguna jalan raya. Hingga kini belum ada laporan dari pos pengamatan Gunung Api Sinabung terkait letusan gunung yang kembali terjadi. Pemirsa, letusan Gunung Sinabung menyebabkan abu vulkanik menutupi kawasan di sekitarnya. Pemerintahan setempat menyiapkan lokasi pengungsian bagi warga. Gunung Sinabung yang berada 2.460 meter di atas permukaan laut meletus hari Minggu yang membuat wilayah itu dinyatakan siaga 3. Selama 3 hari jumlah pengungsi meningkat. Mereka menempati beberapa lokasi yang telah disiapkan. Pemerintah setempat juga mendirikan tenda rumah sakit, menyediakan obat-obatan serta makanan dan air bersih. BMKG sudah meminta warga untuk tidak mendekati areal radius 3 km dari puncak gunung. Gunung Sinabung sudah aktif selama 400 tahun atau 4 abad lalu dan letusan terakhir terjadi pada Agustus 2010. Indonesia adalah negara dengan gunung api terbanyak di dunia di mana 130 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku. Anak-anak banyak yang sakit perut, air pun agak kurang. Dan kebanyakan manusia di sinilah kami pengungsi. Mau mandi pun susah. Sampai pagi ini 6.200-an lebih kurang. Karena penambahan itu bukan dikarenakan tingkat aktivitas Gunung Sinabung meningkat, tetapi mungkin saja sanak keluarga mereka, anak-anak mereka yang dari luar kota datang, yang tidak mungkin bisa mendatangi rumah keluarga di wilayah desa-desa yang rawan, mereka berkumpul di tempat-tempat. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara meletus pada hari Minggu dini hari. Letusan ini menyebabkan lebih dari 6.000 orang mengungsi. Gunung api aktif Sinabung sebelumnya juga pernah mengeluarkan letusan disertai lava pijar pada Agustus 2010. Letusan yang terjadi tahun 2010 tersebut lebih kuat dibanding tahun ini. Setelah letusan pada Minggu dini hari, status Gunung Sinabung ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjadi siaga 3. Akibat letusan, ada 11 desa yang terdampak langsung dan seluruh penduduknya harus mengungsi. Desa-desa tersebut terletak di Kecamatan Namanteran dan Kecamatan Payung. 11 desa tersebut berada dalam radius 3 km dari kawah gunung. Hingga saat ini sebanyak 6.254 orang mengungsi. Warga umumnya mengungsi di jambur atau pendopo, gereja, dan masjid. Lokasi pengungsian yang paling banyak ditempati warga adalah Jambur Sampakata dengan 2.730 jiwa dan Gereja Batak Karo Protestan GBKP Kota Brastagi sebanyak 1.400 jiwa. Sebanyak 60 jiwa warga juga mengungsi di Masjid Agung Brastagi. Tiga hari sejak letusan Gunung Sinabung, ratusan pengungsi di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara terpaksa menjalani perawatan medis akibat mulai terjangkit berbagai penyakit. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Gunung Sinabung dan kondisi pengungsi di sana, kita sudah tersambung dengan kontributor Berita 1 TV Yudhistira yang saat ini berada di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Ya, Yudhistira, masihkah terjadi letusan Gunung Api Sinabung hingga saat ini? Ya, langsung dari Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara dapat saya laporkan kondisi Gunung Sinabung yang meletus pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat tadi. Saat ini sudah mulai berangsur normal.
Bahkan tidak ada lagi terlihat letusan susulan ataupun semburan awan panas yang sempat keluar dari kawah Gunung Sinabung. Namun terlihat juga di tempat saya berdiri saat ini masih terlihat semburan debu vulkanik yang terus keluar dari kawah gunung. Vero. Iya, bagaimana dengan kondisi pengungsi saat ini? Ya, seperti berdasarkan data yang kami terima dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, saat ini jumlah pengungsi masih tetap bertahan dengan jumlah sekitar 6.200 orang lebih. Dan mereka kini tersebar di 8 titik. Terbesar berada di lokasi jamur yang ada di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Tanah Karo. Vero. Ya, bantuan apa saja kemudian yang diperlukan pengungsi begitu? Dari hasil perbincangan kami dengan sejumlah pengungsi tadi, mereka sangat membutuhkan selain bantuan pangan, mereka juga membutuhkan seperti air bersih, terus selimut untuk jika malam, karena memang kawasan Kabupaten Tanah Karo ini memang berada di daerah dataran tinggi dan memang kawasan dingin. Vero. Baik, terima kasih Yudhistira melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara.